Dari kejauhan saya sudah mendengar keramaian para penari yang sudah siap menampilkan tarian Indonesia mereka. Tapi ingat, tempat ini bukanlah Indonesia, melainkan perkebunan teh Yinghua di Provinsi Guangdong, tempat tinggal para Huaqiao yang dulu kembali ke Tiongkok pada tahun 1960-an. Dan mereka-mereka inilah Huaqiao Indonesia dari generasi pertama hingga ketiga. Di perkebunan ini, ada sebuah sanggar seni budaya Indonesia yang dikelola langsung oleh seorang Huaqiao generasi pertama yang bernama Huang Huilan, dan sudah 10 tahun lamanya sanggar tari ini berdiri. Tim tari yang dinamakan Pelangi ini terkumpul dari berbagai kalangan, dari anak-anak, muda-mudi, dewasa, sampai yang sudah tua. 我觉得它那种风情，而且跳出来的技巧很好，这是一种乐趣。我学到他们的男子汉的刚劲之力，还有那些女生她们的柔。 Salah satu tarian yang mereka persembahkan adalah tari lenggang Nyai, tarian Betawi asal kisah cerita rakyat Nyai Dasimah. Tim muda-mudi generasi Huaqiao Indonesia kedua ini sudah go international dan mementaskan tarian ini di Tiongkok, Indonesia, dan Rusia. Tari-tarian dan pertunjukan mereka pun juga sempat disaksikan oleh Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala dan Wakil Ibu Negara Mufidah Yusuf Kala. Selain itu, mereka juga mendapat dukungan hangat dari Konsulat Jenderal RI di Guangzhou, seperti penyediaan angklung dan kostum tari Indonesia. Walaupun tidak sedikit di antara mereka adalah generasi Huaqiao kedua dan ketiga, tapi mereka tetap senang dan bangga dengan menguasai seni budaya Indonesia. 我头根本没办法动。 我们当时排练了，印尼老师来教我们跳舞，好像1个多月，然后就教我们很多的舞蹈，我会觉得很自豪啊。我身为第3代，可以把这些文化传承下去，我会觉得很开心。 Awalnya, pendiri Sanggar Pelangi Huang Huilan tergerak untuk mengembangkan sanggar tari Indonesia yang terdiri dari penari Huaqiao sukarelawannya ini. Setelah sekian lama ia tekuni, ternyata mendapat dukungan dari pemerintah dan keturunan-keturunan Huaqiao lainnya. Di perkebunan teh Inte ini menampung kedatangan dari Indonesia itu ya, Huaqiao ada 2.500 jiwa. Mula-mula kita datang ke sini itu kan jadi petani, jadi kehidupannya tidak betah. Jadi banyak orang teman-teman dia suka nyanyi lagu Indonesia, suka ikut musyib itu ya, nari-nari tarian Indonesia. Maka itu pikiran saya kalau bisa dikumpulkan dia orang ke sini ya, kita melestarikan kebudayaan Indonesia itu ya, bisa supaya dia orang masih tetap mengenang Indonesia. Lagi sebagai jembatan juga seni budayaan ini bisa mempereratkan persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Wow. Bu, kapan kita TV-nya, Bu? Ada bawang jagung, ada bawang jagung. Lapis, lemper, telur balado lagi. Kira pemirsa bisa Anda lihat di meja ini penuh semua dengan makanan khas Indonesia. Ada sembalado, lemper, bakwan jagung. Ada nasi kuning lagi. Gak berasa kita lagi di Tiongkok sama sekali. Iya. Ini seperti Little Indonesia ya? Ini aslinya, asli nggak? Hah? Iya, asli banget. Dari Nggak, Indonesia mungkin nggak dapat. Perkumpulan Huaqiao Indonesia pun sering diadakan di sini. Reunian-reunian kecil pun dapat melampiaskan kekangenan mereka terhadap Indonesia. Maka dari itu, dangdutan dan nyanyi bersama tak akan mereka lewati, walaupun hanya sesaat. pemirsa sekarang saya lagi cobain bakwan jagung ini. Nggak ada bedanya kan dengan yang di Indonesia? Persis sama juga dengan makanan-makanan yang lainnya di sini. Nggak berasa, benar-benar nggak lagi, bukan di Indonesia. Ini adalah Little Indonesia.
Fang Huelan pun sering menasihati para Huaqiao generasi kedua dan ketiga untuk terus melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia ini. Karena Indonesia juga bagian dari mereka. Sebab saya sering ya dikumpulkan anak-anak, saya kasih tahu dia, kamu turunan Huaqiao dari Indonesia, kami tetap harus cinta Indonesia. Seni budayanya itu sebagian kayak duta jembatan, kamu orang yang teruskan, harus teruskan, harus mempertahankan selama-lamanya. Pemirsa, melalui perjalanan kami hari ini ke kota Yingte membuat saya merasa bangga, bahagia sekaligus terharu. Para Huaqiao ini telah mengajarkan kepada kami bahwa Indonesia bukan hanya ada dalam peta, tapi ada dalam hati setiap kita. 65 tahun Indonesia Tiongkok.